Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan ibunya kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Lalu sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Juraij?" Beliau lalu menjawabnya, "Juraij adalah seorang rahib dan ahli ibadah di zamannya yang tak pernah meninggalkan sholat sunnahnya dan berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di pegunungan. Suatu ketika datanglah ibu Juraij dan memanggil anaknya ketika ia sedang melaksanakan sholat sunnah. Wahai Juraij, lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan ibunya merasa kecewa dan ibunya berdoa, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Suatu ketika datanglah seorang wanita hendak menggoda Juraij, tapi dengan segala cara wanita itu menggoda. Juraij tak sedikit pun tergoda. Lalu wanita itu mendatangi seorang gembala dan berzina dengannya. Ketika wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak, wanita itu datang menemui raja untuk menfitnah Juraij. Wanita itu menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya sampai rata dan membawa Juraij menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Raja lalu bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij lalu berdoa dan menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Semua kaget atas jawaban bayi tersebut dan merasa heran serta takjub mendengar bayi yang bisa bicara. Sontak sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja. Jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan tentang doa ibunya kepada mereka. Pelajaran dari kisah ini adalah seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya, karena jika ia sampai membuat orang tua marah, maka doa orang tua mudah diijabahi. Lihat kisah Juraij di atas. Ia tahu akan hal itu, sehingga membuatnya tersenyum. Bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan sholat sunnah
Hukumnya sunnah, artinya berada di bawah bakti ibu. Seorang ibu yang sayang pada anaknya. Karena doa ibu Juraij tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Juraij terjerumus dalam perbuatan keji zina. Ia hanya berdoa agar Juraij dipertontonkan di hadapan para pelacur dan menyadari kesalahannya karena telah mengabaikan panggilan ibunya. Tidak lebih dari itu. Jika ada dua perkara yang sama-sama penting bertabrakan, maka dahulukan perkara yang paling penting. Seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu ataukah sholat sunnah, maka jawabannya memenuhi panggilan ibu. Kesabaran dan ketabahan Juraij dalam menghadapi cobaan. Terima kasih. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Like dan subscribe channel ini jika kalian menyukainya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.